Hai, kita dari Samsi, di mana kita ngebahas seputar sejarah dan pembahasan masa lalu yang menarik. Kali ini, kita akan membahas salah satu masa paling penting dalam sejarah umat manusia, yaitu masa revolusi industri. Revolusi industri di Inggris membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, baik di tempat kerja maupun di rumah. Meskipun membawa kemajuan, munculnya mesin-mesin yang menghemat tenaga, transportasi yang lebih murah dan nyaman, barang-barang yang lebih terjangkau, penerangan dan pemanasan yang lebih efisien, serta cara komunikasi yang lebih cepat. Semua ini datang dengan konsekuensi kebisingan, polusi, pergolakan sosial, dan pekerjaan yang monoton menjadi bagian dari harga yang harus dibayar. Daftar penemuan yang mempengaruhi perubahan ini mungkin tidak pernah bisa dianggap lengkap, tetapi beberapa penemuan ini dipilih bukan hanya karena fungsi utamanya, melainkan juga karena dampak mereka yang memungkinkan penemuan lain terjadi dan mengubah cara jutaan orang bekerja dan hidup sehari-hari. Periode penemuan besar ini berlangsung dari tahun 1750 hingga 1860. Berikut adalah 10 penemuan terpenting dari revolusi industri yang membawa dampak besar pada dunia. Sebelum kita mulai pembahasannya, untuk teman-teman yang belum menjadi investor di channel ini, kalian bisa join dengan menekan tombol subscribe. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Jadi, gini ceritanya. Mesin uap Watt adalah salah satu penemuan paling berpengaruh dari revolusi industri. Mesin ini mampu memanfaatkan tenaga dari uap air yang dipanaskan dan sering dianggap sebagai penemuan tunggal terpenting karena menjadi sumber tenaga bagi berbagai inovasi lainnya yang mengikuti. Awal mulanya, mesin uap diciptakan karena kebutuhan untuk menguras air yang membanjiri poros tambang, sehingga memungkinkan penambangan dilakukan lebih dalam. Pada tahun 1698, Thomas Savery merancang mesin pompa uap pertama, dan pada tahun 1712, Thomas Newcomen menyempurnakan pompa uap yang lebih kuat untuk menguras tambang batu bara di Dudley, Midlands. Agar mesin uap bisa lebih bermanfaat di berbagai bidang, efisiensi dalam penggunaan bahan bakar dan tenaga perlu ditingkatkan. James Watt, seorang pembuat instrumen asal Skotlandia, bekerja sama dengan Matthew Boulton, dan pada tahun 1778, mereka berhasil menciptakan kondenser terpisah yang meningkatkan efisiensi mesin secara signifikan. Selain itu, Watt juga meningkatkan tenaga mesin dengan membuat piston didorong oleh uap, tidak hanya ke atas, tetapi juga ke bawah, sehingga lahirlah mesin ganda yang lebih kuat. Istilah horsepower atau tenaga kuda diciptakan oleh Watt untuk menggambarkan kekuatan mesin ini. Dengan tambahan flywheel, tenaga mesin ini diubah menjadi gerakan rotasi yang lebih serbaguna. Menggunakan hanya seperempat bahan bakar dari mesin Newcomen, mesin Watt menjadi jauh lebih ekonomis dan bisa digunakan di hampir semua tempat. Mesin-mesin uap terus berkembang dengan inovasi seperti mesin ekspansi uap, didukung oleh peralatan mekanis yang semakin canggih untuk membuat komponen yang lebih kuat dan presisi. Pada tahun 1800, Inggris sudah memiliki lebih dari 2.500 mesin uap, yang sebagian besar digunakan di tambang, pabrik tekstil, dan pabrik manufaktur. 500 di antaranya diproduksi oleh pabrik Watt dan Boulton di Birmingham. Mesin uap mulai digunakan di berbagai sektor kehidupan, mulai dari air mancur, mesin pemisah gabah, pompa air limbah, hingga mesin cetak. Mesin uap juga menjadi penggerak bagi kereta api dan kapal uap. Dan semua inovasi ini menciptakan ledakan permintaan di industri tambang batu bara, yang merupakan asal mula dari mesin uap itu sendiri. Penemuan ini bukan hanya mengubah dunia industri, tetapi juga cara kita hidup, bekerja, dan bepergian.
Mesin uap-uap membawa perubahan besar yang terasa di setiap aspek kehidupan. Revolusi industri di Inggris membawa perubahan besar dalam industri tekstil dengan munculnya mesin-mesin baru. Salah satu inovasi penting adalah mesin tenun bertenaga yang diciptakan oleh Edmund Cartwright pada tahun 1785. Mesin ini menggandakan kecepatan produksi kain dan menghilangkan kebutuhan akan penenun tangan yang terampil. Mesin ini sepenuhnya otomatis dan hanya memerlukan satu pekerja untuk mengganti spindle yang penuh. Mesin tenun bertenaga pertama kali digunakan secara efektif di pabrik-pabrik milik Richard Arkwright. Sebagai penghargaan atas kontribusinya yang besar bagi industri Inggris, pemerintah memberikan Cartwright 10.000 pound sterling pada tahun 1809. Seiring waktu, banyak penemu lain yang meningkatkan efisiensi mesin Cartwright. Salah satunya adalah Richard Roberts, yang pada tahun 1822 menciptakan versi mesin tenun yang lebih handal dari besi. Pabrik-pabrik tekstil pun dengan cepat mengadopsi mesin-mesin ini dalam jumlah besar. Pada tahun 1835, ada sekitar 50.000 mesin tenun bertenaga yang beroperasi di Inggris, dan pabrik-pabrik tekstil di negara ini mampu memproduksi kain dengan biaya yang lebih murah dibandingkan negara manapun di dunia. Pada tahun 1790, kapas hanya menyumbang sekitar 2,3% dari total impor Inggris. Namun, pada tahun 1830, angka ini melonjak tajam menjadi 55%. Perkembangan mesin tenun bertenaga ini mendorong para penemu lain untuk menciptakan mesin pemintal yang lebih baik agar bisa memenuhi permintaan benang dari mesin-mesin tenun. Para operator mesin tidak lagi membutuhkan keterampilan khusus dalam tekstil. Tugas mereka hanya memastikan mesin tetap berjalan, seringkali tanpa henti selama 24 jam sehari. Perubahan ini menciptakan banyak lapangan kerja baru karena semakin banyak pabrik yang bermunculan. Produk tekstil menjadi lebih terjangkau bagi semua kalangan, dan industri pendukung seperti perkebunan kapas dan tambang batu bara juga ikut berkembang pesat. Namun, ada juga dampak lain dari sistem pabrik ini. Eksploitasi pekerja oleh pengusaha yang tidak bertanggung jawab mendorong munculnya gerakan serikat pekerja yang bertujuan melindungi hak-hak dan kesehatan para pekerja. Inovasi dalam industri tekstil ini tidak hanya mengubah cara produksi kain, tetapi juga mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan, menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang terasa hingga saat ini. Setelah proses pemintalan dan penenunan kain bisa sepenuhnya dimekanisasikan, kecepatan dan volume produksi tekstil meningkat secara luar biasa. Namun, mesin-mesin yang haus akan bahan baku membutuhkan lebih banyak kapas untuk terus beroperasi. Pada saat itu, kapas dipetik, dipilah, dan dibersihkan secara manual, seringkali menggunakan tenaga kerja budak di perkebunan besar di wilayah selatan Amerika Serikat. Eli Whitney, seorang penemu asal Massachusetts, pindah ke perkebunan kapas di Georgia, dan di sanalah ia menciptakan metode yang mempercepat produksi kapas. Proses yang biasanya memakan waktu lama untuk memisahkan biji kapas dari serabutnya, kini dapat dilakukan oleh cotton gin, mesin ciptaan Whitney pada tahun 1794. Awalnya, cotton gin digerakkan oleh kuda atau kincir air, tetapi akhirnya mesin ini menggunakan tenaga uap. Mesin ini menarik kapas mentah melalui jaring sisir, di mana gigi-gigi logam berputar dan kait memisahkan serat kapas dari bijinya. Dengan cotton gin, satu mesin mampu memproses hingga 25 kg kapas setiap hari. Seiring melonjaknya produksi kapas, semakin banyak budak digunakan di perkebunan kapas untuk memetik bola-bola kapas yang tak henti-hentinya memasok mesin cotton gin.
Mesin ini begitu sukses sehingga banyak pemilik perkebunan yang secara ilegal menirunya. Jumlah populasi budak di Amerika Serikat pun melonjak hingga hampir 4 juta jiwa pada tahun 1860. Kapas dari Amerika Serikat diekspor ke berbagai penjuru dunia, dengan Amerika menyumbang 75% dari produksi kapas global. Di Inggris, pada tahun 1790, kapas hanya menyumbang 2,3% dari total impor. Tetapi pada tahun 1830, angka itu melesat menjadi 55%. Pabrik-pabrik tekstil di Inggris mengolah bahan baku ini dan mengekspornya kembali. Dengan begitu sukses sehingga tekstil berbahan kapas menyumbang setengah dari total ekspor Inggris pada tahun 1830. Seperti yang dicatat oleh sejarawan R.C. Allen, dalam skala global, kapas adalah industri keajaiban revolusi industri. Penemuan cotton gin tidak hanya mempercepat produksi kapas, tetapi juga berdampak besar pada perbudakan, ekonomi global, dan perkembangan industri tekstil yang mendominasi pasar dunia. Setelah proses pemintalan dan penenunan kain bisa sepenuhnya dimekanisasikan, kecepatan dan volume produksi tekstil meningkat secara luar biasa. Kegelapan di malam hari yang selama ini hanya diterangi oleh minyak atau lilin dan lemak hewan, akhirnya terangkat berkat penemuan penerangan gas. Sekitar tahun 1792 sampai 1794, William Murdoch, seorang ahli asal Skotlandia, menemukan bahwa debu batu bara mengeluarkan gas yang bisa dinyalakan. Murdoch berhasil menggunakan lampu gas di pabrik pengecorannya di Birmingham. Ide untuk menggunakan gas batu bara sebagai penerangan jalan pertama kali diperkenalkan oleh penemu asal Jerman, Frederick Albert Windsor, pada tahun 1807. Windsor memperlihatkan potensi besar dari gagasannya dengan menyalakan lampu gas di sepanjang jalan Pall Mall hingga St. James's Park di London. Demonstrasi ini mencuri perhatian publik, dan Pall Mall pun menjadi jalan pertama di dunia yang mendapatkan 13 tiang lampu gas permanen. Pada sekitar tahun 1820, London sudah memiliki sekitar 40.000 lampu jalan berbahan bakar gas. Penerangan ini mengubah kebiasaan masyarakat. Jalanan yang dulunya gelap dan dianggap berbahaya di malam hari, kini menjadi lebih terang, memungkinkan lebih banyak orang keluar untuk pergi ke restoran atau tempat hiburan. Ide ini segera menyebar ke seluruh dunia. Baltimore menjadi kota pertama di Amerika Serikat yang menggunakan lampu jalan berbahan bakar gas pada tahun 1816. Sementara Paris mengikuti jejak ini pada tahun 1820 dengan sistem penerangan gasnya sendiri. Penemuan lampu gas tidak hanya menerangi kota-kota di dunia, tetapi juga mengubah cara hidup masyarakat, menciptakan rasa aman dan kenyamanan yang sebelumnya tak terbayangkan di malam hari. Pada awal abad ke-19, perkembangan ilmu pengetahuan mulai menyingkap rahasia alam yang sebelumnya tak terjamah. Salah satu terobosan penting terjadi di bidang elektromagnetisme, sebuah konsep yang mengubah dunia dengan cara yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. William Sturgeon, seorang insinyur asal Kanada, terinspirasi oleh karya-karya para ilmuwan besar seperti André-Marie Ampère dari Prancis dan Hans Christian Ørsted dari Denmark. Penemuan mereka tentang hubungan antara listrik dan magnetisme membuka pintu bagi Sturgeon untuk menciptakan elektromagnet pertama di tahun 1825. Sturgeon menggunakan sepotong besi berbentuk tapal kuda yang dililit dengan kawat yang mampu mengalirkan listrik. Ketika arus listrik dialirkan melalui kawat itu,
besi tapal kuda menjadi magnet yang dapat menarik benda-benda logam. Namun, ketika listrik dimatikan, magnetisme itu hilang, membuatnya bisa dimagnetisasi atau tidak, sesuai kebutuhan. Dari awal yang sederhana ini, Sturgeon menyadari potensi besar elektromagnetnya. Penemuan ini bukan sekedar alat untuk mengangkat benda berat. Ketika ia mengembangkan komutator, sebuah komponen penting yang dapat mengubah arah arus listrik, elektromagnet itu berubah menjadi sumber tenaga yang lebih fleksibel dan kuat. Sekarang, dengan bantuan komutator, elektromagnet mampu menggerakkan motor. Penemuan elektromagnetik yang bisa menggerakkan motor ini membuka jalan bagi revolusi teknologi. Dari telegraf yang memungkinkan komunikasi jarak jauh untuk pertama kalinya, hingga peralatan modern seperti mesin cuci yang kita gunakan sehari-hari, semua ini tak lepas dari pengaruh elektromagnet Sturgeon. Elektromagnet karya Sturgeon mungkin tampak sederhana di mata kita sekarang, namun pada masanya, penemuan ini adalah fondasi dari berbagai inovasi penting di masa depan. Kemampuannya untuk mengubah arus listrik menjadi tenaga mekanik telah menjadi salah satu fondasi teknologi modern yang tak ternilai harganya. Begitu banyak aspek kehidupan modern yang bergantung pada prinsip dasar dari elektromagnet ini. Penemuan Sturgeon dengan inspirasinya yang diambil dari Ampere dan Oersted menjadi salah satu batu loncatan paling penting dalam sejarah perkembangan teknologi. Ini adalah bukti bahwa terobosan kecil di laboratorium bisa mengubah cara dunia beroperasi selamanya. Pada tahun 1826, seorang ilmuwan asal Prancis, Joseph Nicephore Niepce, berhasil mengambil foto pertama dalam sejarah. Gambar itu dikenal sebagai View from the Window at Le Croix, sebuah pemandangan dari jendelanya yang mungkin tampak sederhana. Namun inilah jendela ke masa depan dunia fotografi. Teknologi yang digunakan Niepce untuk mengambil gambar ini adalah kamera obscura, sebuah alat yang telah lama digunakan oleh seniman dan pengukir untuk membantu mereka menciptakan karya seni yang realistis. Kamera obscura bekerja dengan cara memproyeksikan gambar melalui lensa kecil di sebuah kotak gelap, menampilkan bayangan terbalik dari dunia luar di dinding dalam. Apa yang membedakan Niepce adalah idenya yang revolusioner. Dia ingin menangkap gambar yang diproyeksikan tersebut secara permanen dengan menggunakan kertas berlapis klorida perak yang sensitif terhadap cahaya. Niepce berhasil menangkap gambar, namun metode awalnya tidak sempurna. Gambar yang dihasilkan akan memudar seiring waktu jika terpapar cahaya, dan lebih parah lagi, hasilnya selalu berupa negatif. Area terang tampak gelap, dan sebaliknya. Namun, Niepce tidak menyerah. Setelah bereksperimen, ia menemukan solusi dengan menggunakan larutan bitumen untuk melapisi lempengan kaca atau timah. Bitumen ini, ketika terkena cahaya, akan mengeras dan menyimpan gambar dengan lebih baik. Dengan metode ini, ia berhasil menciptakan foto permanen pertama dari dunia nyata. Namun, perkembangan fotografi tidak berhenti di sini. Seorang seniman dan penemu lain asal Prancis, Louis-Jacques Daguerre, memperbaiki teknik ini dengan menggunakan lempengan tembaga yang dilapisi perak. Hasilnya adalah daguerreotype, sebuah foto yang jauh lebih jelas dan permanen. Pemerintah Prancis sangat terkesan hingga mereka membeli hak daguerreotype dan memperkenalkannya ke publik. Dalam waktu singkat, studio-studio fotografi mulai bermunculan di berbagai kota besar, memungkinkan orang dari berbagai kalangan untuk memiliki potret diri mereka yang abadi. Di saat yang sama, seorang ilmuwan Inggris bernama William Henry Fox Talbot membawa inovasi lebih lanjut. Pada tahun 1840,
Talbot berhasil menciptakan negatif kertas pertama, memungkinkan produksi salinan gambar dalam jumlah tak terbatas. Sebuah langkah besar dalam dunia reproduksi gambar. Fotografi tidak hanya memberikan akses bagi masyarakat umum untuk mengabadikan momen, namun juga mengubah dunia seni secara mendalam. Para seniman yang dulunya berfokus menciptakan gambar seakurat mungkin mulai meninggalkan teknik realistis, karena kamera dapat melakukannya dengan lebih mudah dan cepat. Seni pun mulai mencari bentuk baru, menangkap esensi cahaya, warna, dan emosi. Sebuah pergerakan yang akhirnya melahirkan aliran impresionisme dan simbolisme di akhir abad ke-19. Dengan kedatangan kamera, manusia mendapatkan alat yang bisa mengabadikan waktu dalam satu jepretan, mengubah cara kita mendokumentasikan hidup, seni, dan sejarah. Dari jendela kecil di Legra hingga dunia yang terang benderang oleh gambar, penemuan ini adalah momen yang membuka jalan menuju modernitas.